Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini saya mengajak kalian untuk memasang hydraulic pump dan engine ya untuk forklift IL ini ya, forklift tua di sini. Dan itu untuk standnya ya. Dan di sini kita sudah pasang untuk hydraulic pumpnya. Dia menggunakan dua stand ya, atau dua telinga ya untuk hydraulic pumpnya ini. Dan hose ini adalah hose outputnya ya, yang menuju ke kontrol valve hidrolik ya. Dan yang untuk satu hose-nya ini adalah yang dari hydraulic tank ke hydraulic pump ya. Jadi dia dari hydraulic tank dia masuk ke pump, lalu setelah itu dia keluar melalui output menuju ke kontrol valve hidrolik ya, itu. Dan sebelum kita pasang, kita bersihkan terlebih dahulu ya dari segala macam kotoran, karena ini sudah lama menunggu spare part ya. Spare partnya susah untuk forklift lama ini. Kita bersihkan terlebih dahulu ya guys, baru kita akan mengikatnya sini. Usahakan lurus ya, singgahnya nanti untuk threadnya atau untuk dratnya yang tidak rusak. Jadi untuk pemasangan hose ini, kita sebelum kita kunci menggunakan kunci ya, kita harus pastikan dulu dia sudah terpasang dengan benar ya, karena apabila miring atau tidak center atau singit, maka dia nanti untuk thread dari fittingnya nanti dia akan rusak ya guys. Ini kita sudah pasang ya, tinggal nanti kita kunci ya untuk outputnya. Dan sekarang kita sudah pasang untuk inputnya ya, yakni hose dari hydraulic tank atau tangki hidrolik yang menuju ke hydraulic pump ya, atau pompa hidrolik ya. Dan sekarang ini kita kunci. Untuk kelamnya kita ikatkan sampai terikat kuat. Dan untuk hose yang dari outputnya hydraulic pump atau pompa hidrolik ini kita kunci juga ya, menggunakan spane atau kunci 24 ya. Ini adalah hydraulic pump untuk forklift 3 ton, tapi forklift yang lama ya guys. Dia besar sehingga tenaga untuk sistem hidroliknya dia lebih kuat dari forklift 3 ton masa kini ya. Dan ini untuk hydraulic tanknya. Jadi di dalamnya ini terdapat minyak hidrolik ya. Dan ini hose-nya. Oke guys, perhatikan ya, siapa tahu dapat menambah wawasan kalian ya. Dan ini untuk hose outputnya ini, dia menuju ke kontrol valve ya, menuju ke kontrol valve hidrolik ya, itu namanya kontrol valve hidrolik ya.
Ini untuk hostnya. Nah ini ya hostnya, dan ini yang kita sebut dengan hydraulic control valve ya, yakni dia yang mengatur besaran minyak dan arah minyak hidrolik pada sistem hidrolik ini ya. Jadi dia yang untuk mengatur arah minyak dan untuk mengatur pressure atau tekanan minyak, seperti itu kurang lebihnya ya. Ya inilah kontrol valve-nya, dan di sini terdapat banyak hose ya. Kalian perhatikan ya untuk hose-hostnya, saya jelaskan. Ini untuk hose masuk ya, input dari hydraulic pump atau pompa hidrolik masuk ke kontrol valve, dan yang satu ini untuk ya balik ke tangki ya, untuk yang kembali ke hydraulic tank apabila ketika mesin hidup akan tetapi sistem hidrolik ini tidak dipergunakan, maka dia akan kembali ke hydraulic tank ya, atau ke tangki hidrolik seperti itu, sehingganya tidak ada tekanan yang dapat merusak komponen pada silinder ya, karena dia langsung terus dibalikkan ke hydraulic tank ya, seperti itu. Jadinya untuk silinder dan semua seal aman ya apabila tidak terpakai, dan minyak ini langsung kembali ke hydraulic tank ya, seperti itu ya. Ini untuk hose input dan outputnya dari hydraulic control valve ya. Dan untuk hose yang ini, yang lainnya ini untuk hose yang lifting naik turun dan yang tilting ya, untuk condong ke atas dan condong ke bawah ya. Dan untuk sub ini ialah sub hydraulic pump yang nantinya akan terkonek dengan poros engkol ya, atau crankshaft engine yang mana media penerusnya adalah coupling ya, atau propeller ya, propeller hydraulic pump menuju ke poros engkol atau crankshaft ya. Nah ini yang saya maksudkan dengan propellernya ya. Nah, nanti sebelum kita pasang, kita simpan grease terlebih dahulu ya di sini, atau stamp pad, baru kita nanti masukkan seperti itu. Nah setelah nanti engine terpasang, maka kita ikatkan untuk ini ya, untuk lubang 4 ini kita ikatkan ke puli poros engkol ya, atau puli crankshaft ya. Karena itulah kenapa untuk putaran mesin dari engine ini mempengaruhi dengan kekuatan untuk pumpnya ini ya, untuk ngepump minyak hidroliknya ya, seperti itu. Jika kita rest atau kita gas, maka putaran hidrolik pump ini akan semakin tinggi ya guys, seperti itu. Dan ini untuk torque converter ya. Torque converter ini biasa ada pada forklift yang matic ya, alias bukan manual. Untuk transmisinya pasti akan kalian menemui torque converter ini ya. Dan ini untuk plate-nya yang tersambung ke flywheel atau roda gila. Ini untuk wujud dari forkliftnya ya guys. Forklift ini cukup tua ya. Nah, ini kita
prepare bagus-bagus agar masih tetap berjalan di sini. Nah, sebelum kita pasang torque converter ini, kita bersihkan terlebih dahulu untuk area dalamnya ya, dan kita cuci untuk sapnya. Baru kita masukkan torque converter ini ya, nanti seperti itu untuk urutannya. Dan torque converter ini, saya ulangi lagi, ini terdapat hanya pada forklift automatic ya, atau forklift matic ya, bukan yang manual ya. Nah, ini untuk trik ya, jika kalian memasang torque converter ini, kalian harus pastikan torque converter ini terpasang dengan baik dan benar ya. Sebelum memasang engine itu, kita harus pastikan ini sudah masuk dengan full ya. Jangan sampai nanti belum full, nanti kita sudah pasang engine-nya atau mesinnya ya. Nah, ini kita sudah pasang dengan benar dan full. Setelah itu kita putar-putar ya, kita cek apakah terdapat sesuatu yang berbunyi ya. Sebelum kita memasang mesinnya atau engine-nya ini, kita cek dulu, putar-putar seperti ini. Apabila terdapat gesekan dengan benda lain di dalamnya, pasti dia akan terlihat ya dari suaranya. Seperti itu, kita putar-putar dan kita cek kalau putarannya ini normal, seperti itu ya. Dan ini untuk lubang-lubang bautnya yang terkonek ke flywheel ya, atau ke roda gila. Ini untuk forklift automatic ya. Kita ulangi kembali, putar-putar sebelum kita memasangnya. Kita yakinkan agar torque converter ini dan plate ini terpasang dengan baik dan benar ya. Karena kalau saya tambahkan, apabila kalian memasangnya ini tidak full atau tidak benar, maka kalian sendiri akan mengalami kesusahan saat pemasangannya nanti mengikat dengan flywheelnya ya, atau roda gilanya. Jadi ini triknya ya untuk pemasangannya. Nah, sekarang ini kita akan memasang untuk engine-nya ya, dan ini flywheel. Nah, ini flywheel ini nanti akan kita ikatkan dengan plate pada torque converter tadi ya. Kita pasang. Dan untuk ini ya, kalian jangan lupa sebelum kalian nanti sudah tersambung ini untuk mesin dan transmisinya, kalian pasang dulu untuk baut atau bolt converternya ya. Nah, ini ya yang ada di dalam itu, kalian pasang dulu untuk 6 bolt torque converternya yang mengikat pada flywheel. Kalian pasang terlebih dahulu, baru kalian pasang untuk pengikat mesin dan transmisinya ya. Seperti itu ya guys. Nah, setelah kita sudah pasang untuk engine-nya atau untuk mesinnya, baru di sini kita pasang untuk propeller ya, atau coupling yang menghubungkan hydraulic pump ke poros engkol ya, atau ke crankshaft. Kita pasang menggunakan spanner 13 ya, ini ya. Sini ada 4 biji ya ini ya. Oke, terima kasih kawan sudah menyaksikan video dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.